Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan PJWL kami yang berjudul Penggunaan Senjata Kimia dalam Konflik Bersenjata, Dampak dan Tanggung Jawab Pidana Internasional dalam kasus Agent Orange di Vietnam. Kasus tersebut adalah penggunaan senjata kimia dalam konflik bersenjata seperti Agent Orange pada Perang Vietnam menyebabkan dampak luas terhadap masyarakat sipil, lingkungan, dan hukum internasional. Senjata ini melanggar Konvensi Senjata Kimia pada 1993. Dalam pasal 1 konvensi ini menetapkan bahwa negara peserta dilarang untuk 1. Mengembangkan, memproduksi, menyimpan, atau mentransfer senjata kimia secara langsung maupun tidak langsung ke pihak manapun. 2. Menggunakan senjata kimia. 3. Memanfaatkan senjata kimia dalam persiapan operasi militer. 4. Membantu atau mendukung pihak manapun dalam kegiatan yang dilarang bagi negara peserta sesuai dengan konvensi ini, serta dianggap sebagai kejahatan perang atau kemanusiaan. Dampaknya mencakup kerusakan ekosistem, penderitaan fisik, penyakit kronis, dan pencemaran lingkungan jangka panjang. Meskipun ada larangan internasional dan peran penting OPCW serta PBB, penegakan hukum menghadapi kendala seperti pembuktian dan yurisdiksi. Diperlukan upaya lebih kuat untuk pencegahan, penegakan hukum, dan pelindungan warga sipil serta lingkungan. Kemudian membahas mengenai sekilas Perang Vietnam. Perang Vietnam satu dilatar belakangi oleh perbedaan ideologi antara komunis dan liberalis yang memecah Vietnam menjadi dua wilayah. Ho Chi Minh, tokoh komunis, berupaya menyatukan Vietnam dengan mengubah ideologi Vietnam Selatan yang liberal menjadi komunis. Konflik ideologi ini menjadi awal Perang Vietnam I. Perang Vietnam II melibatkan Amerika Serikat sebagai sekutu Prancis. Amerika Serikat mendirikan Fakta Pertahanan di Vietnam Selatan untuk menjadikan basis anti-komunis di Asia Tenggara dengan tujuan mencegah penyebaran komunisme. Namun pasukan Viet Cong mendukung Vietnam Bersatu di bawah ideologi komunis, gigih melawan. Perang ini menyebabkan banyak korban jiwa. Perang Vietnam II menelan banyak korban, termasuk 58.000 tentara Amerika Serikat tewas, 300.000 terluka, dan sekitar 3 juta warga Vietnam meninggal akibat penggunaan Agent Orange, senyawa kimia yang digunakan Amerika Serikat sebagai strategi perang. Dasar hukum larangan senjata kimia. Protokol Jenewa pada tahun 1925 yang melarang penggunaan senjata bakteriologis dan gas beracun. Dengan memperkuat Protokol Jenewa 1925 dan memperluas larangan pengembangan, produksi, perolehan, penyimpanan, dan pemindahan senjata biologis dan kimia serta pemusnahannya. Konvensi Larangan Senjata Biologis 1972 dan Konvensi Senjata Kimia 1993 memperbarui perjanjian ini. Konvensi Senjata Biologi atau BWC dibuka untuk penandatanganan pada 10 April 1972 dan mulai berlaku pada 26 Maret 1975. BWC melarang pengembangan, produksi, penyimpanan, dan penggunaan senjata biologis dan racun. BWC melengkapi Protokol Jenewa 1925 yang hanya melarang penggunaan senjata biologis. Saat ini BWC memiliki 187 negara pihak dan 4 penanda tangan. Konvensi Senjata Kimia atau CWC. CWC melarang pengembangan, produksi, penyimpanan, dan penggunaan senjata kimia. CWC juga mewajibkan negara pihak untuk memusnahkan atau menyerahkan kembali senjata kimia yang dimiliki serta fasilitas produksi senjata kimia. Dampak dari penggunaan senjata kimia Agent Orange meliputi dampak langsung, yaitu dampak kerusakan lingkungan. Penggunaan herbisida pada senjata ini dirancang untuk menghancurkan hutan tropis dan tanaman pertanian guna menghilangkan tempat persembunyian musuh. Akibatnya, ribuan hektar hutan tropis di Vietnam mengalami deforestasi masif dengan banyak area yang tidak dapat pulih dalam jangka waktu panjang. Salah satu komponen beracun dalam Agent Orange yaitu dioksin bersifat sangat persisten di lingkungan, mencemari tanah dan air. Kontaminasi ini mengganggu ekosistem lokal, menyebabkan hilangnya biodiversitas. Banyak spesies tanaman dan hewan mati atau terpaksa bermigrasi karena habitatnya yang rusak. Kerusakan ini meninggalkan dampak jangka panjang, menjadikan sebagian besar wilayah yang terkena kehilangan produktivitas ekologisnya. Yang kedua yaitu kematian. Paparan langsung terhadap Agent Orange memiliki efek fatal pada manusia dan hewan. Herbisida mengandung racun yang dapat menyebabkan keracunan akut, terutama melalui kontak langsung atau partikel yang terkontaminasi dioksin.
Dalam banyak kasus, korban mengalami luka parah seperti luka bakar kimia dan kerusakan organ dalam. Serangan ini menyebabkan ribuan kematian baik di kalangan tentara maupun warga sipil. Dampak jangka panjang. Yang pertama yaitu kerusakan ekologis. Kerusakan pada sistem pembuangan limbah dan drainase pembangkit listrik, pabrik kimia, dan pabrik industri lainnya serta produksi limbah sederhana dapat mencemari persediaan air, lahan pertanian, dan udara yang mempengaruhi kesehatan seluruh masyarakat. Yang kedua, limbah yang mahal dan sulit dibersihkan. Diperlukan teknologi khusus untuk membersihkan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh pembuangan sampah yang dapat memakan biaya besar dan menghambat rehabilitasi daerah yang terkena dampak. Yang ketiga yaitu penyakit kronis. Paparan jangka panjang terhadap bahan kimia seperti gas mustard atau agen saraf dapat meningkatkan risiko terkena kanker paru-paru, kanker kulit, dan gangguan pernafasan kronis, dan lain sebagainya. Yang keempat, kerusakan organ permanen. Beberapa senjata kimia berpotensi merusak hati, ginjal, paru-paru secara permanen di antara organ-organ penting lainnya. Yang kelima, yaitu penyakit genetik dan keturunan. Perubahan genetik yang disebabkan oleh paparan bahan kimia dapat mengakibatkan kelainan lahir atau penyakit perkembangan pada generasi berikutnya. Yang keenam, yaitu trauma psikologis berkelanjutan. Pertanggungjawaban pidana internasional atas penggunaan agen Orange sebagai senjata kimia dalam konflik Vietnam. Senjata kimia yang menggunakan racun untuk melukai atau membunuh dilarang dalam konflik bersenjata karena dampaknya yang sangat merusak. Senjata ini tidak hanya menyebabkan korban jiwa dan penderitaan yang tak terkira, tetapi juga mencemari lingkungan. Pelanggaran penggunaan senjata kimia telah menjadi perhatian internasional sejak abad ke-19. Meskipun secara spesifik baru diatur lebih lanjut dalam konvensi-konvensi berikutnya, alasan utama pelanggaran ini adalah untuk mencegah penderitaan yang tidak perlu dan melindungi kemanusiaan. Konvensi Senjata Kimia atau CWC yang berlaku sejak 1997 merupakan langkah signifikan dalam upaya internasional untuk melarang seluruh bentuk aktivitas terkait senjata kimia. CWC tidak hanya melarang penggunaan senjata kimia dalam konflik, tetapi juga mencakup larangan produksi, penimbunan, pengembangan, dan transfer senjata kimia. Negara-negara yang menandatangani CWC wajib menghancurkan seluruh stok senjata kimianya dan diawasi oleh Organisasi Pelanggaran Senjata Kimia atau OPCW. Untuk memastikan kepatuhan terhadap perjanjian ini, tujuan utama CWC adalah menghilangkan ancaman senjata kimia secara global. Maka bentuk pertanggungjawaban pidana internasional dalam penggunaan senjata kimia dalam perang dianggap sebagai kejahatan perang menurut hukum pidana internasional. Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC memiliki kewenangan untuk mengadili individu yang terlibat dalam kejahatan ini, terutama jika negara mereka merupakan anggota Statuta Roma. And their families lost their loved ones as a result. Let us hope that nothing like this ever happens again. Sekian presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.